Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Jamin Wijaya ini orang sakit. Jadi ya sama aja semua ini pada orang sakit semua sebenarnya. Makanya orang-orang yang tak bermutu, yang bicarakan semua menanyakan urusan-urusan Galarua, urusan Damaris, sebenarnya mereka juga tidak punya dasar hak apapun gitu loh. Iya. Yang seperti yang banyak berita yang kita tahu kan bagaimanapun si Jamin Wijaya ini kan pernah tidak bisa mempertanggungjawabkan uang 25 jutanya itu. Kemana itu sekarang? Kenapa dia harus nanyain kapal segala macam? Tanya sama si Putih. Jangan tanya sama pengurus kalau sekarang kan begitu. Kan itu udah jelas faktanya. Cuma dia punya pura tidak tahu. Dia punya nomornya Pak Putih loh, Pak. Padahal loh, Pak. Loh. Ya kita kan dia kita enggak si Ceker Babi ini punya nomor handphonenya Pak Putih. Mestinya kan dia nanya Pak Putih kan, bukan nanya saya kan. Yang ucapkan Pak Putih bukan saya. Kalau saya kan apa kata Pak Putih bilang NMAX-nya sudah ada di rumahnya Pak Jenderal Tobing. Ya udah minggu depan dibikin videonya. Kan gitu kan, simpel kan saya kan. Ternyata nggak dibikin videonya. Kalau aku gini Pak Paul, aku nggak mau sebut si Jamin Wijaya ini sebagai Ceker Babi. Nanti dihina si Rudi Yohanes pula, nanti dibilang kita mulut kotor kan gitu. Nah, loh, ini kalau saya bilang ceker ayam lebih menghina lagi. Gitu. Kalau ceker babi kan mahal, ceker ayam kan murah dibuang. Loh, dia itu kan nuduh saya makan duitnya ceker ayam. Nah, saya pikir kok ceker ayam murahan bener, ceker babi. Saya bilang begitu. Mau kasih yang mahal, jangan yang murah. Ceker ayam itu kan gak ada harganya dibuang di sini. Ceker babi itu mahal di sini. Oh, berarti makanya saya kasih nama ceker babi. Saya menghargai dia, makanya saya kasih nama ceker babi. Karena Donat kemarin, Donat kemarin gagah perkasa sekali. Wah, maju tak kedan, membela yang benar. Waktunya tuh kencing-kencing. Ya. jadi karena muncungnya terlalu panjang muncungnya dibandingkan nyalinya, ya kan? Jadi heboh itu kan. Didatangin oleh siapa tuh? Siapa ibu apa tuh? Ibu Lisnora itu. Ah, didatangilah untuk diklarifikasi ya. Karena kan memang mungkin tujuannya karena memang ya namanya kita orang Batak ini kan saling terikat semua kan. Jadi artinya memang mau dimintalah klarifikasi. Kok bisa dia berbicara kotor seperti itu kan gitu. Nah, kenapa mulutnya bisa mengatai sesama orang Batak begitu ya, sampai kotor berkali begitu? Iya, Pak. Oke, begitu ya. Ini ada cek mate maho, silakan Pak Cek. Cek mate maho. Shalom Pak Paul. Shalom. Cek mate maho. Shalom buat semuanya. Luar biasa. Jadi kalau ku tengok sekarang ini Zoom-nya ini kok agak sepi-sepi banget ini, sepoi-sepoi gitu, tidak ada gubrak-gubrak. Jangan tuh, hari ini kan kita kan hari ini khusus untuk klarifikasi semua laporan keuangan, karena netizen kan berhak tahu siapa sih bendahara kita, apakah uangnya di saya apa enggak. Nah, kalau gubrak-gubrak nanti kita pelan-pelan nanti kapan-kapan gubrak lagi kita nanti. Mau gubrak model apa? Mau gubraknya model apa nih? Boleh Pak Paul? Boleh. Oh boleh ya. Udah selesai tapi kan sebentar. Nanti ini kita lagi cerita bendahara dulu nih. Kalau udah bendahara oke, nanti kita gubrak. Oh tapi bendaharanya oriental kali. Aduh, nah itu dia. Waduh, bendahara oriental begini yang susah dicari nih. Ini baru asli oriental, bukan campuran Korea kan? Enggak lah, kemarin saya dengar anaknya bilang itu dibaiklin katanya. Oh gitu. Ngawur. Oriental. Asli tulen lo ini lo, gila lo. Berarti kalau yang di Riau itu karena kecemplung kolam renangnya makanya jadi agak sedikit oriental. Iya, soalnya kolam renangnya kebanyakan baiklin, kebanyakan bleaching. Mau tanya sebentar boleh nggak? Ya boleh. Nah ini saya tambah bingung Pak Pol, ya Loh. kan? Ngakunya dari Papua, kulitnya putih, rambutnya kegak keriting, itu yang ke-1. Kedua tadi saya dengar dia keplecet ngomong Jawa, lebih ya toh. Nah terus yang ketiga, tinggalnya di San Francisco, itu kan Golden Gate. Jadi saya tambah bingung ini orang beneran atau
Itu Bener bukan kah? Golden Gate, Atau Pak. dipalsukan? Itu si manis jembatan Ancol. Bapak ini dibilangin nggak percaya Ini- dari tadi. Itu Golden Gate ini dari Si manis jembatan Ancol, Pak. Samosir itu Pak, Samosir. Fotonya dari Ancol dong, Pak. aduh, jadi saya udah tambah bingung ini yang dibenarkan atau yang Diserupakan. diserupakan, diaslikan tuh piye? Diserupakan. Orang Papua gak berintik ngomong Jawa tapi ya toh Bu. Ya, itu representasi Indonesia Pak, itulah representasi Indonesia itu, Galarua. Wes bentar lagi ngomong Cino ini. Oh, Saya pengen dengar Bu Linda ngomong Papua loh, logat Papuanya keluar. kasih Palungku sudah. Kasih Palungku ya udah. Bukan. Pak Pol nggak bisa ngomong itu, Pak Pol nggak bisa ngomong bahasa Papua, Pak Sam Jamil bisa Pak. Saya nggak bisa ya. Iya, Pak Pol nggak bisa, Pak Sam Jamil boleh tuh Pak. Ya, kasih Palungku sudah. Oh, Kasih kasih Palungku. Waktu dulu ini. Pak Jack Mate Maho ini coba lagi suaranya, kayaknya aku kenal deh. Mate Maho itu, ini namanya Jack ini ya, lucu. Lihat wajahnya kayak Jack apa yang dari China itu loh, Jack Ma. Jadi diperpanjang Jack Ma, Mate Maho itu mampus lo gitu. Udah kasih. Mate Maho mampus lo gitu. Jadi gini Pak Santamer, kalau misalnya di Zoom-nya Pak Paul ini kan ada Jack Matemaho, tapi di Zoom si Debitur itu kan ada Jack Matematika yang si muka knalpot Si muka knalpot itu ya. Nah, jadi kalau aku tetap muka aku Jack Ma ya, tetap ada orientalnya lah, bukan kayak di botol gitu loh. Iya, Jack Ma. Dah gubrak aja deh langsung dah. Ini Bu Lindanya udah selesai. Gubrak aja deh. Ajar Black. Jadi itu loh Bu Linda ya. Jadi begini, tadi setelah ku dengar tadi masalah tadi Ibu Lianti paparan tadi tentang keuangan Damaris, Ibu Linda tadi paparan semua tentang keuangan apa tadi Galarua tadi ya. Aku tidak ngerti sebenarnya masalah-masalah keuangan. Yang penting jujur pas tancap gas lah kan gitu kan. Jadi kalau kulihat dari banyaknya kali nyinyiran mulutnya siapa namanya itu si Jack matematika nenggolan itu katanya Jack knalpot. Jack knalpotnya katanya dulu bekas diakennya si di Jakarta Barat dulu sama si Amin Yoyo itu dulu ya. Amin Yoyo. Jadi kelihatannya ini kan mulut mereka ini kan terlalu nyinyir, nggak mendasar. Nah setelah tadi dijelaskan sama siapa tadi sama si Bendahara Ibu Lianti tadi, kan semua kan sudah jelas. Artinya apa? Semuanya itu kan fitnahan, kan gitu. Dasar-dasarnya mereka katakan itu tidak ada masuk akal. Yang katanya nasi kucing lah, menjelek-jelekkan dari Damaris kan begitu. Kemudian macam-macam lah kalau ngomongnya siapa itu si Amin mukanya nggak pernah ke salon itu kan. Nah, dia jelek-jelekan pula lagi itu Damaris Galarua dengan segala macam yang kapal yang dibahas, yang macam-macam, yang BMW, NMAX. Artinya kan semuanya kan sudah dipaparkan dengan jelas. Memang sekali-sekali apalagi mengingat jam Versace itu sama sama gelang berikat. Sekali-sekali kalau memang Ibu Bendahara sama Ibu Ketum Galarua kalau memang mentok ke rumahnya siapa itu namanya si ibu-ibu yang penyumbang itu sekali-sekali aja sama si Amin Wijaya ini kan bisa berhubungan kontak telepon ya sudah pernah kan sudah pernah makanya kan kemarin mau merapat lagi mau ini lagi ngemis sambil mabok-mabok gitu kan sambil mabok-mabok pengen mabok-mabokan dia bilang pengen mabok-mabokan maksudnya kasih kode pengen sumbangan maksudnya gitu loh. Duitnya habis. Dia ngomong Tuhan Yesus. Iya. Makanya saya bilang siapa nih yang bisa bawa orang ini pulang? Ini ya, mana ya? Nah nih, siapa yang bisa bawa orang ini pulang ya? Saya bilang begitu kan, marah dia. Malah nuduh ibunya katanya, nuduh ibu ketua kita katanya pemabuk lah segala macam. Ibu ketua kita orang baik-baik, dituduh pemabuk segala macam.
Ngeri pokoknya deh, pokoknya nggak ngerti dah. Mana ya? Mana nih? Nah, ini dia. Karena udah lama nggak kena red wine. Aduh. Udah lama nggak kena red wine Sukabumi sambil pasang muka teler kan. Udah diulang-ulang dia begitu aja. Jadi mulut-mulut orang-orang yang kayak gini lah yang didengarkan ya. Benar-benar nggak punya malu. Mengurusin orang tak punya dasar fakta, kemudian nyinyir ke sana nyinyir kemari tanpa ada alasan yang jelas. Memang ini orang sakit. Aku bilang si Amin Wijaya ini orang sakit. Jadi ya sama aja semua ini pada orang sakit semua sebenarnya. Makanya orang-orang yang tak bermutu, yang bicarakan semua menanyakan urusan Galarua, urusan Damaris, sebenarnya mereka juga tidak punya dasar hak apapun gitu loh. Iya. Yang seperti yang banyak berita yang kita tahu kan bagaimanapun si Amin Wijaya ini kan pernah tidak bisa mempertanggungjawabkan uang 25 jutanya itu. Kemana itu sekarang? Dia harus nanyain kapal segala macam. Tanya sama si Putih. Jangan tanya sama pengurus Galarua sekarang kan begitu. Kan itu udah jelas faktanya. Cuma dia punya pura tidak tahu. Dia punya nomornya Pak Putih loh, Pak. Padahal loh, Pak. Ya kita kan dia enggak si Ceker Babi ini punya nomor handphonenya Pak Putih. Mestinya kan dia nanya Pak Putih kan, bukan nanya saya kan. Yang ngucapkan Pak Putih bukan saya. Kalau saya kan apa kata Pak Putih bilang Nmax-nya sudah ada di rumahnya Pak Jenderal Tobing. Ya udah minggu depan dibikin videonya. Kan gitu kan, simpel kan saya kan. Ternyata nggak dibikin videonya. Kalau aku gini Pak Pol, aku nggak mau sebut si Amin Wijaya ini sebagai Ceker Babi. Nanti dihina si Rudi Yohanes pula, nanti dibilang kita mulut kotor kan gitu. Nah, loh, ini kalau saya bilang ceker ayam lebih menghina lagi. Gitu. Kalau ceker babi kan mahal, ceker ayam kan murah dibuang. Loh, dia itu kan nuduh saya makan duitnya ceker ayam. Nah, saya pikir kok ceker ayam murahan bener, ceker babi. Saya bilang begitu. Mau kasih yang mahal, jangan yang murah. Ceker ayam itu kan gak ada harganya dibuang di sini. Ceker babi itu mahal di sini. Oh, berarti makanya saya kasih nama ceker babi. Saya menghargai dia, makanya saya kasih nama ceker babi. Karena mahal. Kalau saya panggil ceker ayam kan murah jadi. Ya, susah juga kalau jadi babi ya. Nah, gimana ya? Jadi beginilah Pak Paul. Kalau aku bilang mereka ini seperti orang-orang yang hanyut. Orang-orang yang hanyut ini kan apa aja digapai, asal yang penting bisa tetap nimbul kepalanya kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau kulihat lagi gonjang-ganjing yang di per-YouTubean ini yang kulihat sama siapa Pak Paul bilang itu gelarnya Wak Donat. Yang ribut-ribut itu kan. Nah, jadi rame lah itu kan. Tapi Wadonat kemarin Wadonat kemarin gagah perkasa sekali. Wah, maju tak membela yang benar. Waktunya terkencing-kencing. Ya. Jadi karena muncungnya terlalu panjang muncungnya dibandingkan nyalinya, ya kan? Jadi heboh lah itu kan. Didatangin oleh siapa tuh? Siapa ibu apa tuh? Ibu Lisnora itu. Ah, didatangi lah untuk diklarifikasi ya. Karena kan memang mungkin tujuannya karena memang ya namanya kita orang Batak ini kan saling terikat semua kan. Jadi artinya memang mau dimintalah klarifikasi. Kok bisa dia berujar kotor seperti itu kan gitu. Nah, kenapa mulutnya bisa mengatai sesama orang Batak begitu ya, sampai kotor berkali begitu? Kan gini, dia kan minta uang, minta disumbang, 2 kali nggak dikasih. Tapi sama Ibu Ketua Galarua dibantu di broadcast. Saya keberatan sebetulnya, cuma kan saya nggak enak kan mau bilang nggak boleh kan. Saya sudah keberatan sebenarnya di broadcast karena saya waktu pertama kali saya udah kasih tahu ini anak Batak ditangkap polisi, kita ambil alih. Nah terus tiba-tiba ini sudah ditangani sama si debitur. Dia bilang kita jangan campur deh. Malah pakai jelek-jelekin lagi ngomongnya, katanya nanti kayak kasusnya KC. Apa si Paul gagal? Saya mana pernah ngurusin KC? Kayaknya ngurusin Saifuddin, yang bawa duitnya juga Saifuddin, yang korupsi juga Saifuddin, ya kan? Nah, ya udah saya biarin aja. Cuma saya bilang kalau saya nggak percaya sama dia. Kenapa? Karena saya pernah ditipu masalah donasi panti asuhan.
saya kan ngomongin internal. Tadinya saya ngomongin internal ya, sekarang tak omongin di sini. Tadinya saya ngomongin internal. Nah, terus bentar lagi yang kedua kali, ya kan? Nah, kita bantu anak Batak. Nanti kita bantu. Saya bilang begitu kan. Ya. Nah, makanya saya menyertai. Tapi tiba-tiba dia maki-maki ya, Ibu Ketua dimaki-maki. Saya sampai bingung, kok begitu? Dimaki-maki. Itu yang saya cukup kaget itu ya. Ngokinya kasar lagi ya. Terus istri saya dimaki-maki loh. Istri saya salah apa sih dia? Nah, memang itu udah kurang ajar itu munculnya itu Pak Paul. jadi memang begini, memang kalau kita lihat memang banyak orang mungkin tidak mengerti kok bisa dia marah dan panik seperti itu. Kita kan nggak tahu motifnya. Jadi artinya yang dari banyak keterangan-keterangan yang kemarin yang perdebatan itu kita dengar, orang kan akhirnya banyak menilai siapa ini si debitur ini kenapa panik. Nah, sekarang kan yang berita terakhir ini kan yang heboh itu kan keluarganya si Ibu Liso itu kan datang. Artinya wajar kalau mereka mau minta klarifikasi. Dan lucunya masalahnya siapa ini si debitur ini membuat framing sendiri. Framingnya kan lucu. Orang mau temu dia baik-baik, kemudian dia bilang orang datang tidak mau datang baik-baik. Nah sekarang begini, ketahuan ada fotonya di ruko itu, ya kan? Nah, wajar kan orang lah ini kan ada fotonya, berarti kau punya nomor teleponnya, ya mintalah teleponnya katanya kan gitu. Jadi teleponnya istrinya katanya suruh tunggu. Sampai ditunggu-tunggu katanya utusannya siapa ini Ibu Liso ini, mereka nggak datang. Tapi dari pengakuan siapa namanya si debitur ini, tiba-tiba dia bikin lagi streaming baru kan? Kami melarikan diri, kami merasa terancam, anak-anak saya berbaik. Ya, saya ketakutan, saudara saya ketakutan sekali ini. Ya, nah, tapi tolong saudara kirimin saya uang ya. Kirim saya donasi. Ya kan tolol kali lah ini orang coba. orang banyak kan ketawa, ya kan? Channel Muslim terutama kayak seperti channel siapa itu yang saingannya itu siapa namanya itu? Yang orang Tionghoa yang jadi mualaf itu siapa namanya? Aduh. Julius. Julius. Dia kan jadi bahan tertawaan si Julius. Iya, jadi kan makanya jadi badut ya. Sampai gua jadi masalahnya dia bilang apa? Sampai untuk hanya gara-gara donasi dia mau pingin dicap sebagai pengecut, lari kalang kabut seperti itu. Tiba-tiba dia muncul lagi streaming bagi-bagi. Kutantang sekarang Paluzang, kutantang sekarang Lisnora. Leteung kali lah orang ini. Nggak ada otaknya. Kutantang kau lapor polisi. Padahal kalau nggak salah kali Liso itu saudaranya datang sudah lapor polisi, lalu sama polisi disuruh datengin rumahnya diselesaikan dengan cara adat karena nanti bikin malu orang Batak, gitu ya? Ya kan memang kayak gitu etikanya. Sekarang gini Pak Paul, artinya di negara ini kan kita tetap menganut praduga tak bersalah. Nah artinya kalau kita menganut praduga tak bersalah, kita pun kan harus menganggap orang itu oke. Kita punya etikat baik untuk menyelesaikan. Yang menjadi lucu sekarang Pak Paul artinya dia bilang klarifikasi itu hanya hak polisi. Kan tolol dia. Sejak kapan klarifikasi itu hanya hak polisi? Kan bodoh. Oh, memang tolol. Di dalam hukum kita kan memang mengutamakan untuk musyawarah mufakat. Ya, mediasi, ya selalu. Mediasi yang pertama yang diutamakan. Makanya pihak kepolisian itu kan bilang sebaiknya diselesaikan secara adat, jangan sampai malu kan begitu. Apalagi kan. Jadi itu atas permintaan polisinya ya justru ya. Lah iya dong. Itu hukumnya Pak Paul. Hukum itu polisi selalu bilang begitu, restoratif justice dulu lah. Kalau sudah nggak mau baru dia turun tangan. Kecuali yang datang preman polisinya nggak mungkin ngomong begitu, pasti polisinya dampingin ya. Iya. Lah kan jelas dia sorot mobilnya. Itu kan orang baik-baik. Artinya apa? Mereka hanya ingin klarifikasi seperti apa kan ceritanya gitu. Artinya wajar keluarga mereka sebenarnya masalahnya apa gitu loh. Kenapa kok bisa jadi seperti ini ucapan-ucapan keluar kan begitu. Dan kalau memang dia ibaratnya kalau yang kita lihat ya, dia kan selalu ngeles ini praduga, telur, burung.
Sebenarnya begini aja Pak Paul, itu kan gampang. Dia boleh saja berlindung di balik kata metafora telur burung si Paul Zhang. Katakan, lihat itu, ini loh burung, loh. Tapi kan buntutnya secara keseluruhan kalimatnya itu, dia kan memang menjurus kepada kelamin. Itu loh. Jadi orang semua udah tahu lah, orang Islam juga tahu sampai ketawa-ketawa orang Islam itu kan. Iya, kan? Sampai tapi orang Islam aja sampai kaget loh ya. Bukannya mengetawakan tapi mereka sampai kaget loh. Masya Allah sampai begitu ya orang-orang Islam itu ya. Betul. Dan memang posisinya orang ini memalukan sekali. Jadi kalau Zoom kita kali ini nanti, besok pagi Pak Paul lihat nanti, besok pagi waktu Indonesia nanti, itu akan jadi bahas topik lagi dia percayalah ini. Terutama aku mau bilang, ngomong lagi di Zoom Pak Paul ini ya, kalau ketemu yang namanya si Jack Matematika Nenggolan itu, yang bekas diaken itu, ya, yang pakai rotator itu, aku mau bilang sama dia, kalau dia bilang orang-orang Batak yang ada di Zoom ini adalah Japur, aku bilang dia itu Batak Hatoban. Apa lagi itu? Batak Siwa Gurtano. Biar dia tahu Pak, itu Batak Hatoban adalah manusia paling rendah. Biar aku bilang itu. Oh, dia itu salah satu yang mau mengambil alih Damaris. Saya bilang kenapa kalian nggak bikin sendiri aja, bikin sendiri yang lebih bagus. Kan saya udah bilang begitu. Ya sorry aja lah Pak Paul, kalau muka orang kayak gitu pengurus Damaris, saya takut lah donatur. Takut ya. Kabur. Tampang itu ya, tampang calo terminal. Aduh, kayak jin tomang itu mukanya. Tapi nih, Bang Jack Matamaho nih, katanya si debitur kalian mau bunuh anaknya loh. Maksudnya bunuh anak ini yang mana? Itu sampai anaknya ketakutan saya lari, saya harus selamatkan anak saya. Katanya kalian mau celakai anaknya katanya. Alah, namanya pemain sinetron yang tak jadi itu kawan itu. Sok-sokan pakai lebay lah itu. Banyak kali supaya dapat donasi ya. Ya iyalah Oh iya, karena ujung-ujungnya itu ya ini keluarga Simatupang mau celakai anak saya. Tolong minta donasi. Kan? Sampai anakku nggak bisa lagi sekolah. Kalian tolonglah. Kami dalam pelarian. Kalau kalian mau bantu, udah, aku terserah lah. Mau kalian bilang apapun, aku nggak malu lagi. Itu nomor rekeningku. Donasi kan lucu. Lawa. Udah nggak punya kemaluan dia mah. Iya. Udah nggak punya Inilah kemaluan. manusia panik. Ya kan? Yang lebih lucunya lagi di channel Muslim diketawain dia. Aduh, iya. Sudah lah. Aku mau ngikutin gaya dia. Itu sampai semua channel Islam ketawa terbahak semua ya. Saya sampai ngelus dada ya. Ya ampun, orang begini ngaku-ngaku. Iya. Bagaimana suaranya lantang begede begitu ya. Laporkan polisi lah, itu kan sudah dilaporkan polisi, disuruh mediasi, udah dilakukan mediasi malah terkencing-kencing begitu, gimana sih? Makanya itu Pak Paul, nanti kita lihat lah, nanti besok pagi waktu Indonesia Zoom apa Pak Paul. Besok kita udah nggak mau bahas lagi loh. Besok soalnya kita udah ganti topik, udah bosen saya loh. Besok kita udah bosen tiap hari bahas dia, cuma jawabin dia doang ya. Tapi kita yang saya berterima kasih teman-teman nggak pernah mencaci maki ya. Saya bersyukur teman-teman tidak ada yang pernah caci maki dia ya. Saya pun tidak pernah caci maki ya sama sekali. Jangan balas caci maki dengan caci maki ya. Karena musuh kita dia itu bukan musuh kita ya. Ceker Babi bukan musuh kita, Julius bukan musuh kita, Habib Rizik bukan musuh kita, Anies bukan musuh kita. Musuh kita adalah spirit khilafah, itulah musuh kita. Bukan Islam itu bukan musuh kita. Ya, bukan ya. Orang-orang Islam juga bukan musuh kita. Musuh kita adalah spiritnya, ideologinya yang kita perangi ya. Jadi itu aja lah Pak Paul, artinya ya kalau menurut aku ya. Tapi terkencing-kencing ya Pak. Kencing-kencing loh Pak, itu sampai deg-deg loh Pak, coba waktu ngomongnya itu Pak. Ngamatin nggak tuh? Ya kalau aku bilang sandiwaranya itu Pak Paul. Sandiwara ya Pak? Sandiwaranya itu. Ya sekarang cari donasi lagi ya. Berarti ini orang ini jahat sekali ya Pak. Ya kalau dia merasa ketakutan melarikan diri segala macam, kenapa muncul pagi-pagi? Saya sekarang sudah di rumah saya tantang Paul Zhang. Nah itu apa sih? Orang juga kan nggak bodoh-bodoh amat menilai. Ya ujung-ujung buntut dari itu nomor rekening donasi kok. Donasi, ujung-ujungnya donasi. Yang lucunya lagi kan begini.
bermasalah dia dengan marga Simatupang, baru Simatupang. Sekarang dia bermasalah dengan orang koperasi yang debt collector marga Simatupang juga. Sial kali lah kawan ini. Simatupang juga marganya itu yang debt kolektornya. Simatupang lagi kan. Emang sial kali kawan yang ketemu Sial Simatupang. kali ketemu sama Simatupang. Bener. Aduh. Lalu ya, Udah. saya tuh sampai seharian saya mikir ya, kenapa ya dia bisa urusan sama debt kolektornya Simatupang, sama emaknya juga Simatupang pula ya. Ini kayak orang sial bener ini ya. Emang Dia kayak ciong sial, sama ya. marga Simatupang kali ya. Iya. Entah nanti kena dengan Simatupang mana lagi dia, kita nggak tahu. Lah itu kan dia ini kan sudah kena sama si itu pengacara Simatupang itu, nggak dibayar tuh katanya. Yang mana? Yang mau Pengacara Simatupang siang malam tunggu panggilan. Orang Jakarta, Pak. Aduh. Dibayar katanya. Pengangguran banyak acara siang malam tunggu panggilan dia itu kan. Oke lah Pak Paul, selamat malam lah Pak Paul ya. Semoga sukses selalu galaruanya, semoga sukses selalu Damaris, Damarkasi. Gubraknya belum selesai nih, nggak seru nih. Udah lah Pak Paul. Bang Jack nggak seru nih, gubraknya belum panjang. seru nih. Ini udah mau klimak malah diputus. Oke nih Bang Pak, Jack, Pak Jack, Suara aku mau dulu. nanya sebentar.